Teman-teman semua, kita masih menunggu pemateri sebentar ya, baru kita buka diskusinya. Jadi pematerinya masih ada sedikit problem teknis ya sama Mas Eki. Tunggu sebentar ya. Halo Mbak. Halo, halo Mas Eki. Halo, Halo, jaringannya ini ya agak. halo Mas Eki. Lancar, lancar. Ya udah jelas, udah jelas. Tes Mas Eki. Sri Reski Saputra. Uh, kita sudah bergabung sama pemateri kita, Kak Astri Reski Saputra. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan juga sekarang sedang menempuh kuliahnya Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Jadi, teman-teman, sebagaimana janji saya sama teman saya hari ini di Dames Juris bahwa kita akan kembali mengadakan diskusi santai melalui live Instagram ini, yakni membahas berkaitan dengan kenaikan iuran BPJS pasca putusan Mahkamah Agung. Nah, teman-teman semua, dari sini kita, sebagaimana kita ketahui bahwa putusan Mahkamah Agung dan juga Perpres yang baru saja muncul itu sempat menyita perhatian publik dan juga banyak ditentang dan juga banyak ditolak baru-baru ini karena menuai kontroversi, yakni bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 7P/HUM tahun 2019 yang membatalkan ketentuan pasal 34 Perpres nomor 75 tahun 2019 kenaikan BPJS. Nah, teman-teman semua, hari ini Kak Astri Kak Eki akan membicarakan berkaitan dengan akan menganalisis berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung dan juga akan melihat bagaimana sih penyelenggaraan jaminan kesehatan di berbagai negara menggunakan sistem dan juga mekanisme komparasi. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke diskusi inti, setidaknya saya akan menjelaskan berkaitan dengan apa sih BPJS dan bagaimana sih cara kerja hak atas untuk menjamin hak atas kesehatan masyarakat yang sebagaimana diatur dalam konstitusi. Kita melihat ketentuan pasal 28H Ketentuan pasal 28H Undang-Undang Dasar dalam ketentuan ayat 1 sudah menjelaskan berkaitan dengan hak warga negara ataupun hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan jaminan kesehatan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya. Nah, baik itu secara nasional maupun baik itu menggunakan instrumen internasional maupun instrumen nasional itu sebenarnya sudah mengakomodir berkaitan dengan penjaminan hak-hak atas kesehatan, baik hak atas kesehatan dirinya maupun kesehatan terhadap keluarga-keluarga yang dimilikinya. Nah, itu dapat kita lihat ataupun dapat kita telisik lebih dalam ketentuan Declaration of Human Rights dalam ketentuan pasal 12 yang memberikan jaminan yang dimana negara wajib untuk mengakui dan juga melindungi berkaitan dengan hak atas kesehatan ataupun hak kesehatan itu sendiri. Nah, bagaimana negara itu melakukan kewajibannya untuk melindungi hak atas kesehatan itu sendiri dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar beserta aturan derivasinya ke bawah. Itu menjelaskan bahwa ketentuan pasal 34 bahwa negara itu menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas kesehatan dan juga fasilitas umum serta wajib untuk menyelenggarakan badan ataupun jaminan sosial. Nah, di sini teman-teman semua sebenarnya sudah ada. Jika kita lihat berkaitan dengan problematika yang sekarang yang muncul berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang tidak diakomodir oleh Presiden dalam Perpres nomor 64 tahun 2020, ternyata banyak sekali permasalahan. Termasuk di dalamnya adalah permasalahan ketidakpemenuhan ataupun tidak ada kewajiban negara yang terpenuhi ketika hak atas kesehatan itu sendiri menggunakan biaya yang melangit, sehingga masyarakat sendiri merasa tercekik untuk membayar biaya
ataupun iuran BPJS itu sendiri. Nah, hal itu mengurangi kewajiban negara terhadap hak asasi manusia, yakni ada tiga kewajiban negara yang dimulai dari untuk mengakui, kewajiban negara untuk melindungi, dan kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia itu sendiri. Nah, itu kita dapat lihat bahwa kewajiban negara itu dalam bentuk yang lebih konkret atau lebih dapat dilihat itu seperti kewajiban negara menyediakan regulasi-regulasi yang tepat untuk melakukan perlindungan terhadap pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri. Nah, bagaimana itu jangan sampai tidak muncul problematika seperti hari ini. Nah, hari ini coba kita lihat. Saya sedikit menganalisis sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang dijelaskan oleh Mas Eki dan juga teman-teman semuanya bisa menyimak nantinya. Kita dapat melihat bahwa ketika kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan ataupun Undang-Undang tentang SJSN, itu sudah penyelenggaraan BPJS itu dengan menggunakan 3 asas. Asas yang pertama ataupun asas yang paling diutamakan adalah asas kemanusiaan, yang kedua adalah asas kemanfaatan, dan yang ketiga adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari situ tentu ketika kita menganalisis berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia, maka akan sangat memberatkan ketika masyarakat Indonesia harus membayar biaya yang sangat tinggi ataupun biaya yang lumayan tidak mampu mereka bayarkan ketika iuran BPJS ini dinaikkan seperti hari ini. Nah, hal tersebut pula membuat kewajiban negara itu tidak terlaksana sebagaimana mestinya atau sebagaimana layaknya. Nah, teman-teman semua, sebelumnya kita harus mengetahui seberapa pentingkah penjaminan negara ataupun penjaminan terhadap hak atas kesehatan yang harus dilakukan oleh negara itu sebenarnya sangat penting. Sebagaimana kita ketahui, pada dasarnya berdasarkan instrumen internasional, kalau kita lihat dalam hak ECOSOC ataupun konvensi ECOSOC, itu telah menjelaskan bahwa kesehatan itu merupakan bagian dari hak ECOSOC. Jadi ketiga-tiganya itu masuk kepada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Bagaimana itu bisa menjadi problem bagi yang lainnya ketika problem kesehatan itu tidak terpenuhi, yakni maka kegiatan masyarakat ataupun kegiatan orang yang sakit atau yang tidak terjamin kesehatannya di bidang sosial, politik, dan ekonomi itu tidak sosial, politik, ekonomi, dan budaya itu tidak dapat dilakukan. Dalam artian sama saja negara menambah beban negara menambah beban untuk melaksanakan kewajiban dan penjaminannya terhadap hak asasi warga negara itu sendiri. Nah, sekarang tentunya dengan keadaan yang sekarang berlakunya mulai 1 Juli Perpres nomor 64 tahun 2020 itu sama saja menunda ataupun tidak membuat Indonesia tidak mampu menciptakan tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, untuk itu saya akan sedikit memberikan analisa lagi, yakni berkaitan dengan asas atau prinsip yang digunakan dalam BPJS. Nah, sekarang kalau kita ketahui ataupun kita melihat keadaan BPJS itu yang banyak sekali problematika utang, lalu kemudian defisit anggaran, itu yang kemudian menjadikan salah satu alasan dinaikannya iuran BPJS. Nah, sekarang coba kita lihat dalam Undang-Undang BPJS itu sudah dijelaskan bahwa BPJS itu dilaksanakan ataupun diselenggarakan dengan menggunakan prinsip nirlaba. Nah, prinsip nirlaba itu adalah salah satu prinsip yang dimana tidak memfokuskan diri untuk mendapatkan keuntungan, tetapi memfokuskan diri pada pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, tentu inilah yang harus kita lihat berkaitan dengan kondisi sosial ketika diterapkannya Perpres nomor 64 tahun 2020, di mana tentunya dengan naiknya 100% iuran BPJS ini menjadikan masyarakat harus membayar 2 kali lipat terhadap iuran BPJS yang sebelumnya. Tentu terjadi surplus keuangan BPJS itu sendiri yang mungkin saya tidak bisa menghitungnya. Jika teman-teman ingin menghitung berkaitan biayanya, itu sudah ada dalam putusan Mahkamah Agung nomor 7 P/HUM tahun 2020 yang itu merupakan posita dari pemohon. Nah, selanjutnya
akan dijelaskan oleh Mas Eki berkaitan dengan pemaparan analisis putusan Mahkamah Agung dan juga perbandingan negara. Ya, terima kasih Mbak Ratu. Jadi tadi sudah dikupas juga sedikit oleh Mbak Ratu ya. Cukup memang sedikit membahas BPJS kali ini, apalagi per 1 Juli kemarin putusan Mahkamah Agung yang kemarin telah dibatalkan, Perpres nomor 75 tahun 2009 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kini dengan terbitnya Perpres 64 tahun 2020 itu menjadi sedikit polemik yang ada di masyarakat karena kembali lagi terjadi kenaikan iuran BPJS yang tidak didasarkan pada adanya perbaikan terhadap pelayanan BPJS itu sendiri. Nah, perlu kita catat juga bersama bahwa ternyata Perpres 64 ini sudah kembali dilakukan gugatan ke Mahkamah Agung. Itu pada tanggal 15 bulan Mei 2020. Itu di PN Surabaya. Nah, jadi ketika terjadi gugat lagi dilakukan di Mahkamah Agung, hal ini akan terjadi berulang-ulang apabila dilakukan kenaikan iuran BPJS tanpa adanya perbaikan itu sendiri. Nah, jika kita mencermati masalah putusan Mahkamah Agung yang nomor 7 tahun 2020 tersebut, sebenarnya ada beberapa hal yang diinginkan oleh para pemohon, yakni ketika misalkan pelayanan kesehatan itu yang seharusnya itu adalah tanggung jawab negara, sekarang beralih menjadi tanggung jawab warga negara. Nah, sebenarnya kalau kita melihat seberapa pentingkah hak atas kesehatan dalam penyelenggaraan negara, tentu itu akan sangat penting. Negara hadir pun itu didasarkan atas teori kontrak sosial, di mana masyarakat berkumpul membentuk suatu komunitas yang akhirnya muncullah satu negara. Tidak hanya dari aspek perlindungan keamanan, tapi juga jaminan sosial. Dalam hal ini adalah kesehatan. Kita bisa ketahui bahwa itu defisit. Nah, jadi saya akan jelaskan dulu masalah status quo saat ini. Defisit BPJS 2018 itu sebesar 18,3 triliun. Kemudian pada 2019 itu ada 14 triliun. Artinya ketika kita jumlahkan pada tahun 2020 itu telah terjadi defisit kurang lebih 28 triliun. Ini jumlah yang cukup besar. Dan ternyata ketika kenaikan tersebut, pemerintah juga telah menaikkan iuran bagian pemerintah yang sebelumnya 23.000 menjadi 42.000. Nah, ini bisa kita pahami bahwa ini pemerintah memiliki niat baik, tapi di dalam tata kelola lembaga BPJS ini masih terjadi hal-hal yang tidak transparan. Makanya atas dasar itulah terjadi adanya gugatan di Mahkamah Agung terkait pembatalan Perpres nomor 75 tahun 2009. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah terkait tanggung jawab negara. Yang pertama tadi, tanggung jawab negara beralih menjadi tanggung jawab warga negara. Saya sebenarnya kurang sepakat kalau dikatakan bahwa negara dengan menaikkan iuran BPJS tadi menjadi negara lalai dalam pemenuhan hak atas kesehatan dengan memindah alihkan bahwa tanggung jawab itu kepada warga negara. Karena kalau kita memahami konsep negara itu seperti yang dikatakan Sun Tzu itu, bahwa negara itu seperti organisme tubuh. Jadi negara itu bagaikan tubuh manusia. Presiden sebagai kepala, tangan sebagai menteri, dan masyarakat sebagai kaki yang digunakan untuk jalannya suatu negara ini. Jadi sebenarnya kita tidak bisa melepaskan bahwa semuanya sepenuhnya diberikan kepada negara, tapi di situ harus ada campur tangan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, sebenarnya yang diminta oleh masyarakat itu adalah kenaikan, silahkan dilakukan kenaikan, akan tetapi adanya perbaikan. Nah, nanti ini akan saya bahas juga dan saya analisis pada bagian akhir. Saya akan memberikan perbandingan dan rekomendasi sebaiknya bagaimana sih pelayanan BPJS ini ke depannya lebih baiknya seperti apa. Nah, jadi kalau kita tadi saya akan mengupasnya terlebih dahulu itu konsep negara. Jadi kita dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan ini tidak bisa
melibatkan sepenuhnya kepada negara. Kita tidak bisa sepenuhnya memberikan kewajiban itu kepada negara, tapi harus adanya kontribusi dari warga negara itu sendiri. Yang kemudian adalah yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kenaikan BPJS ini kita harus pahami, ini adalah tindakan pemerintah bersegi satu. Nah, di tindakan kemarin itu ketika dilakukan gugatan, pemohon itu kalau nggak salah meminta bahwa kami ini tidak dilibatkan terkait kenaikan iuran BPJS. Nah, ini harus kita kritisi. Mereka tidak dilibatkan karena kita harus sadari bahwa tindakan pemerintah menaikkan iuran BPJS itu didasarkan atas tindakan pemerintah bersegi satu. Tidak perlu melibatkan adanya persetujuan dari masyarakat. Nah, itu. Bayangkan, kita bisa bayangkan, apabila kenaikan iuran BPJS itu kita meminta satu persatu persetujuan masyarakat, apakah tidak akan terjadi deadlock? Itu yang pertama. Yang kemudian adalah hal ini membutuhkan jangka waktu yang lama. Yang pertama, kemudian implementasinya akan sangat menghambat, apalagi kesehatan ini merupakan hal yang urgent dalam suatu negara. Oleh karena itu, kita sebenarnya tidak bisa meminta bahwa masyarakat itu harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, itu yang harus kita pahami bersama, bahwa dalam kenaikan iuran BPJS itu tidak serta-merta kita harus ikut terlibat dalam hal perumusan tersebut. Tapi untuk memberikan saran, oke, saya sepakat. Nah, saya juga mau menyampaikan bahwa kenaikan BPJS ini kenapa bersifat memaksa dan wajib, itu sebenarnya coba kita bandingkan dengan konsep teori pungutan pajak. Itu teori pungutan pajak itu kan oleh Adam Smith. Adam Smith itu dia salah satu asas yang dia kemukakan dalam pungutan pajak itu ekualitas. Jadi dalam hal pungutan pajak itu didasarkan atas keseimbangan yang didasarkan atas kemampuan dari penghasilan si wajib pajak tadi. Nah, coba kita bayangkan kalau iuran BPJS tadi diterapkan hal seperti itu. Nah, kendala kita BPJS saat ini adalah yang pertama, kita menerapkan iuran BPJS itu didasarkan atas pendapatan domestik bruto, tidak didasarkan pada penghasilan, tidak didasarkan pada penghasilan per kapita masing-masing. Jadi ini yang sulit. Bayangkan kalau misalkan ada warga yang pendapatannya di bawah 1 juta, tapi kita didasarkan atas pendapatan yang PDB, pendapatan domestik yang regional. Jadi itu akan sangat sulit untuk diterapkan. Makanya kalau kita nanti perbandingannya itu nanti akan saya jelaskan di akhir itu ada negara yang dalam hal iuran BPJS-nya itu adalah silahkan dibayar dulu oleh masyarakat, nanti direimburse oleh negara. Jadi dia bisa meminta reimburse kepada negara, yang nanti negara akan membayarkannya kembali sekitar 70-100%. Nah, kemudian permasalahan dalam putusan Mahkamah Agung itu yang sering terjadi itu deadlock-nya yang cukup rumit itu adalah apabila dikaitkan dengan putusan tata usaha negara yang melibatkan pelaksananya itu oleh presiden itu sendiri. Nah, siapa yang akan memaksa presiden dalam melaksanakan itu sangat sulit, meskipun telah dinyatakan secara jelas dalam putusan hakim bahwa pejabat tun itu wajib melaksanakan putusan hakim. Nah, namun itulah kelemahan kita, bahwa di Indonesia itu tidak ada lembaga yang mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. Coba kita bandingkan dengan Thailand. Thailand itu dalam peradilan tata usaha negaranya itu terdapat mekanisme yang dimana bahwa apabila pejabat tun itu tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan putusan tata usaha negara, maka itu ada upaya paksa. Upaya paksa Indonesia, ada juga upaya paksa, yaitu pembayaran sejumlah uang, kalau nggak salah itu sejumlah uang
Nah, itu hanya sebatas pembayaran sejumlah uang dan dipublikasi di media, entah itu media berita nasional atau di mana. Nah, kalau di Thailand itu bedanya adalah ada mekanisme contempt of court. Jadi apabila suatu pejabat tata usaha negara itu tidak mengindahkan putusan tun, maka pejabat tun tadi yang tidak melaksanakan dianggap sebagai penghinaan terhadap peradilan. Nah, atas Keadilan. dasar itulah penghinaan itulah yang nanti oleh 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 hakim itu dianggap sebagai tindakan pembangkangan oleh pejabat tun. Bahkan oleh seorang presiden pun bisa diterapkan seperti itu. Namun bedanya kalau di Thailand itu dia tidak secara jelas menyatakan bahwa siapa sih yang dimaksud oleh pejabat, dia hanya menyatakan bahwa pejabat tertinggi. Nah, kalau di Indonesia dalam peradilan undang-undang TUN itu dinyatakan secara jelas bahwa pejabat administrasi tertinggi itu adalah presiden. Nah, itu yang sedikit perbedaan antara peradilan tun kita yang ada di Indonesia dan Thailand, yang memang sebenarnya kalau kita mau menerapkan seperti Thailand bisa saja. Cuma pertanyaannya nanti lembaga yang melaksanakan putusan pengadilan eksekutorial peradilan ini ada di bawah mana? Apakah Mahkamah Agung atau di mana atau di luar itu kita nggak tahu. Dan ini akan bisa jadi menjadi tarik ulur juga masalah pembuatan lembaga baru dalam hal pengawasan eksekutorial putusan Mahkamah Agung ini. Terus ada juga yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kenapa hingga saat ini perumusan, jadi adanya putusan tun itu sebenarnya kan sebagai judicial control ya terhadap tindakan pejabat tun dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Nah, namun apabila kita hanya memahami di Indonesia itu bahwa hakim itu hanya memiliki kompetensi dalam hal menilai, tidak bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh eksekutif. Oleh karena itu, itulah kelemahan di putusan tun kita, bahwa hakim itu hanya sebagai fungsi menilai, bahwa dia hanya menilai tindakan pemerintah pejabat tun ini sah atau tidak, nah, dan sesuai atau tidak, seperti itu. Jadi tidak bisa mempengaruhi. Nah, itu mungkin karena kita menerapkan checks and balances antara bidang kekuasaan ya, antara eksekutif dan yudikatif. Nah, mungkin itu dulu, atau ada pertanyaan lain? Nah, ini Mas Eki untuk penjelasannya, ini ada pertanyaan pertama nih dari Mbak Holly. Ini Kak, coba jelasin hak apa yang tercederai jika BPJS naik yang nyatanya untuk kesejahteraan umum, mengingat Indonesia sedang terguncang pandemi COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi. Hak yang dicederai ya apabila iuran BPJS itu naik ya, tentunya hak yang dimiliki masyarakat itu adalah mendapatkan pelayanan yang terbaik ya, salah satunya bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan kesehatan, terus mendapatkan fasilitas yang layak. Nah, dengan adanya iuran BPJS yang naik, dan yang problem saat ini adalah banyaknya klaim. Nah, jadi defisit itu terjadi karena sumber pendapatan BPJS itu tidak sebanding dengan pengeluaran BPJS, sehingga terjadilah defisit. Nah, ketika terjadi defisit, otomatis adalah ada warga negara yang rutin membayar iuran premi BPJS, akan tetapi tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatannya karena dipontang-panting oleh rumah sakit. Fasilitas juga berdalih bahwa kami tidak memiliki ruangan, kami belum dibayar BPJS. Hal itu menjadi wajar karena setiap penyelenggaraan kesehatan pasti membutuhkan biaya yang tidak banyak, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Oleh karena itu, otomatis hak yang dilanggar adalah ketika terjadi iuran BPJS ada terakomodir, yaitu dengan tidak terpenuhnya kesehatan oleh warga negara tadi. Mungkin seperti itu.
Nah, Mas Eki, sebenarnya saya menarik banget berkaitan dengan problematika apa sih yang sebenarnya yang ada di dalam putusan Mahkamah Agung, terutama berkaitan dengan pengujian pasal Perpres nomor 75 ini. Nah, di sini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin saja sinkron dengan apa yang dijelaskan oleh Mas Eki. Nah, saya juga merasa bahwa permasalahan besar kita berkaitan dengan eksekutorial dari putusan Mahkamah Agung ini. Sebenarnya apa yang melandasi presiden dan jajarannya ke bawah itu sampai tidak mengikuti atau sampai tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung ini. Nah, ternyata tidak ada kekuatan eksekutorial dari putusan Mahkamah Agung ini, sebagaimana kita ketahui bersama di peradilan kita tidak menganut sistem yang seperti itu. Nah, mungkin nggak sih Mas Eki, kita tuh membatasi atau kita tuh semacam membuat sistem gitu dalam peraturan dalam Undang-Undang P3 kita bentuk suatu aturan yang dimana ketika suatu putusan ataupun suatu aturan yang telah di judicial review baik oleh Mahkamah Agung ataupun oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibentuk kembali. Gimana kalau misalnya ada tanggapan ataupun ada rencana seperti itu? Kalau ditanya tentang rencana, tentu saya tidak tahu ya, karena itu merupakan kewenangan dari eksekutif. Terlebih lagi saya bukan eksekutif. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait kenapa sih meskipun telah dibatalkan dan pemerintah tetap menerbitkan perpres baru dengan tetap menaikkan iuran BPJS, kenapa hal itu terjadi? Inilah yang terjadi di Indonesia. Jadi ketika budaya itu masih belum budaya patuh pada hukum itu belum menjadi suatu keharusan ya. Jadi jangankan putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi pun yang sifatnya sangat sangat luar biasa itu banyak juga tidak diindahkan oleh pemerintah. Nah, apalagi hanya sifatnya putusan Mahkamah Agung yang justru ada jeda waktu ketika kapan sih dia memiliki daya mengikat, ketika ada jangka waktunya kalau nggak salah. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi kan langsung ketika diucapkan dia langsung berlaku. Nah, itulah kita kembali lagi kepada budaya di Indonesia. Apakah budaya Indonesia sudah terjalin baik atau belum? Nah, saya coba mencontohkan ya. Jadi perbandingan sistem jaminan sosial itu di berbagai negara. Jadi saya mengkategorikannya menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama itu coba kalau kita lihat itu Belanda dan Jerman ya. Jadi dia dalam pengelolaan iuran penjaminan sosialnya itu dia bersinergi dengan sektor swasta. Jadi ada pelibatan swasta dalam penyelenggaraan kesehatan. Nah, peran swasta di sini adalah dia sebagai tingkatan teknis, dia yang melayani. Pemerintah berfungsi sebagai dia menetapkan suatu aturan yang bersifat penyelenggaraan pelaksanaannya dilakukan oleh Belanda dan Jerman, bahwa Belanda dan Jerman menjadi 10 negara terbaik dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Jadi itu yang pertama. Pada kelompok yang satu itu penyelenggaraan negara jaminan sosial itu melibatkan sektor swasta, sinergi antara pemerintah dengan swasta. Kemudian kita lihat lagi Perancis. Perancis ini yang tadi saya katakan singgung di awal. Jadi Perancis ini kita seperti melakukan pembelian barang ya kalau di Perancis itu. Jadi ketika warga negaranya sakit, maka pasien itu membayar sendiri dulu biaya kesehatannya, yang nanti itu dia minta dia akan reimburse kepada pemerintah, yang nanti oleh pemerintah itu akan ditransfer 70-100%. Tapi kalau di Perancis itu dia karena dia sudah menjadi negara yang cukup baik dalam hal penerapan teknologinya, dia itu menerapkan yang namanya smart card. Jadi nanti ketika kita melakukan transaksi berkaitan dengan kesehatan, itu di rumah sakit kita harus menggunakan smart card tadi. Nah, sehingga nanti seluruh pengeluaran yang kita butuhkan itu akan tercatat di situ. Nah, pertanyaannya di Indonesia bisakah kita menerapkan seperti itu? Nah, saya rasa mungkin agak sulit ya.
Selain kita belum memiliki undang-undang data privasi yang sampai sekarang masih terkatung-katung di DPR, terus di Indonesia itu tindakan fraud itu masih cukup banyak ya. Kalau saya katakan masih cukup banyak ya. Bisa jadi ini menjadi lahan buat tindakan korupsi. Kartu prakerja saja yang baru dilakukan, yang baru dirilis tahun ini, beberapa bulan lalu, itu terjadi polemik juga ya. Seperti penunjukan vendornya dan lain-lain. Apalagi nanti kalau misalkan kita seperti kita pasien membayar sendiri dulu, yang nanti akan direimburse oleh pemerintah. Bisa jadi nanti karena terjadi hal-hal pemalsuan, bisa jadi ini menjadi lahan korupsi juga. Itu yang masih sulit dilakukan di Indonesia. Kembali lagi kepada struktur, terus substansi sama budaya hukum kita, apakah sudah baik atau belum. Nah, kemudian pada kelompok yang ketiga itu adalah Norwegia sama Swedia. Nah, Swedia sama Norwegia ini lebih menarik juga. Jadi dalam jaminan kesehatannya itu mereka menerapkan sistem limit. Jadi kayak kartu kredit. Jadi saya dalam satu tahun itu menggunakan dana kesehatan di target misalkan 100 juta. Nah, apabila terjadi kelebihan selama satu tahun itu 100 juta yang saya gunakan, maka sisanya yang kelebihan itu yang akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu kalau di Norwegia sama Swedia. Di Indonesia pertanyaan, bisakah kita menerapkan seperti itu? Saya rasa juga agak sulit ya, karena tingkat kesejahteraan yang ada di pendapatan per kapita di Norwegia sama Swedia itu sudah cukup tinggi. Dan salah satu negara tingkat kesenangan terbaik itu adalah Swedia, Swiss. Nah, jadi menjadi hal yang sangat sulit ya kalau kita menerapkannya di Indonesia. Nah, itu beberapa contoh perbandingan negara dalam hal sistem jaminan sosial di dunia ya. Seperti itu. Nah, ini Mas Eki, aku ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan juga dari tanggapan dari Instagram. Jadi ini ada begini. Jadi kan kalau kita sekarang lihat sebagaimana dijelaskan oleh Mas Eki, ada ketidakpatutan pemerintah terhadap putusan Mahkamah Agung. Tentu ini akan menjadi presiden yang buruk atau kebiasaan yang buruk yang nantinya dalam setiap tindak lanjut putusan Mahkamah Agung, baik itu judicial review Mahkamah Agung ataupun judicial review di Mahkamah Konstitusi, itu akan sangat buruk pada kelanjutannya. Tentu ini akan berjalan secara terus-menerus hal yang seperti ini. Tentunya ada nggak sih solusi dari Mas Eki atau enggak? Menurut Mas Eki, permasalahan ini seperti apa nih? Ada kebiasaan buruk seperti ini yang akan berlanjut terus-menerus nantinya? Singkatnya gimana Mbak ya? Saya kurang paham ininya, pertanyaan tadi. Jadi gini, ada ketidakpatutan pemerintah terhadap putusan Mahkamah Agung. Nah, ini tentu menjadi kebiasaan yang buruk terhadap tindak lanjut putusan Mahkamah Agung. Nah, gimana menurut Mas Eki? Bisa nggak kita dalam artian mengurangi kebiasaan pemerintah yang seperti ini? Ada solusi nggak? Ada masukan nggak? Atau kalau menurut saya ya, yang pertama adalah terkait supaya tidak terjadi lagi pembangkangan oleh pemerintah terhadap putusan-putusan peradilan, coba kita bisa menerapkan model yang ada di Thailand misalkan. Apabila suatu pejabat tun tidak menerapkan adanya tidak mengindahkan atau mengabaikan putusan peradilan, maka bisa dianggap sebagai tindakan contempt of court. Jadi di Thailand untuk yang tadi saya jelaskan di awal, apabila terhadap pejabat tun yang melakukan tindakan, kebijakan atau keputusannya tidak berdasarkan putusan yang telah ada sebelumnya itu, maka tindakan pejabat tun tadi itu dianggap sebagai tindakan penghinaan terhadap peradilan. Nah, kemudian yang kedua adalah cuma saya belum memiliki bayangan ya, bagaimana nanti ketika terdapat lembaga yang mengawasi terhadap eksekutorialnya putusan peradilan. Nah, mungkin sejauh ini saya belum mendapatkan contoh untuk terkait lembaga tersebut. Cuma bisa mungkin kita melihat bahwa
ini menjadi hal yang cukup menarik apabila di ke depan kemudian hari terdapat lembaga yang mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, apakah ditaati atau tidak. Karena tentu tidak hanya putusan Mahkamah Agung yang tidak diindahkan, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi. Bayangkan kalau semua putusan peradilan kita indahkan, maka bisa menjadi kacau balau negara ini. Nah, mungkin solusi saya sejauh ini itu sih. Jadi sejauh ini kan Indonesia dalam melakukan political will-nya juga pun selalu didasarkan pada perbandingan negara. Ya, seperti itu. Nah, ini Mas, aku masih punya pertanyaan lagi nih, gini. Jadi, ada banyak sekali, ini kita masih nyambung ke pembicaraan berkaitan dengan ketidakpatuhan pemerintah terhadap putusan pengadilan. Jadi, ada banyak sekali, sebenarnya ini berbicara umum, baik itu putusan Mahkamah Agung ataupun putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, sejauh ini banyak sekali pemerintah itu tidak mengindahkan. Bahkan contoh nih, pemerintah kembali untuk membahas berkaitan dengan pasal penghinaan presiden di dalam rancangan KUHP. Nah, itu juga kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana kalau misalnya pasal yang demikian, alasannya pemerintah adalah bagaimana kita menciptakan the living constitution, tapi di sisi lain ada hak lain yang tercederai. Jadi seperti ada putusan Mahkamah Konstitusi, ini inkonstitusional pasalnya. Tapi dalam RUU KUHP itu muncul lagi. Itu gimana tanggapan Mas Eki? Bisa diulangi Mbak, panjangan, singkat padat aja. Jadi gimana sih tanggapan Mas Eki terhadap proses legislasi DPR ataupun proses pembentukan perundang-undangan di pemerintah itu yang kembali memuat materi muatan yang telah dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Agung ataupun di Mahkamah Konstitusi dengan alasan the living constitution, tapi di dalamnya melanggar atau mencederai hak konstitusional. Itu gimana, Mas? Jadi ini yang pertanyaan sering saya dengar ketika seminar, webinar itu. Jadi apalagi ketika di rezim saat ini ya. Rezim saat ini pasal yang sudah dibatalkan oleh peradilan justru dihidupkan kembali di undang-undang yang baru. Nah, jadi itu otomatis kembali lagi kepada ketika koalisi di Pilpres, Pileg. Nah, jadi semua keputusan itu ketika tidak ada oposisinya menjadi kebijakan yang seperti tadi. Bisa kita lihat komposisi saat ini. Bahkan di Undang-Undang Minerba yang baru kemarin, terus Omnibus Law dan lain-lain masih banyak. Itu seperti apa ya? Ya susah juga sih kalau ketika di DPR itu sudah tidak terjadi adanya oposisi di dalamnya, justru menjadi pro pemerintah. Lalu siapa yang mengawasi? Dan baru-baru ini adalah contoh ketika kita di Kutai itu barusan saya lihat bahwa eksekutif dan ketua DPRD itu yang merupakan suami istri itu terjadi OTT KPK. Ini kan cukup menarik juga, yang seharusnya fungsi DPRD itu mengawasi kepala daerah justru tidak terjadi, yang justru sama-sama saling kerjasama untuk melakukan tindakan korupsi. Jadi gitu juga yang terjadi di DPR. Jadi susah juga ya, kita mau melakukan konsep yang ideal bagaimana, tapi ketika proses rekrutmennya saja masih kacau balau seperti ini, akan sulit kita mendapatkan hal yang seperti tadi itu, Mbak. Gitu sih. Nah, Mas Eki, gini nih. Ini pertanyaan terakhir dari teman-teman. Dari tadi kita udah ngerangkum banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Ini yang terakhir ya, Mas ya. Nah, gimana menurut Mas Eki? Apakah bagaimana relasi antara Mahkamah Agung sama Presiden saat ini? Apakah konfrontatif atau kooperatif? Relasi ya, relasi Mahkamah Agung sama Presiden ya. Dalam menindaklanjuti putusan ini. Hanya terhadap putusan ini ya? Hanya terhadap putusan ini. Ya otomatis kalau hanya terhadap putusan ini relasinya ya baik-baik saja ya. Terjadi
yang satu Mahkamah Agung sebagai judicial control, yang satu eksekutif sebagai pembuat kebijakannya. Hubungannya baik-baik saja. Ada apa dengan hubungannya? Baik teman-teman semua, mungkin itu aja Mas Eki, udah semua pertanyaan sudah dijawab, luar biasa sekali. Nah teman-teman semua, mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Tadi sebenarnya sudah secara jelas dijelaskan oleh Mas Eki berkaitan dengan problematika yang ada dalam dalam penindaklanjutan dari putusan Mahkamah Agung nomor 7 P/HUM tahun 2019. Nah, sebelumnya mungkin saya juga akan berbicara mengenai bagaimana, kenapa sih tadi sudah dijelaskan berkaitan kekuatan eksekutorial, ternyata di Pengadilan Indonesia tidak ada lembaga khusus untuk mengingatkan lembaga negara untuk melaksanakan putusan pengadilan. Nah sekarang itu kita lihat lagi dari sifat putusan pengadilan. Seperti contoh sifat putusan judicial review di Mahkamah Konstitusi sama di Mahkamah Agung itu memiliki struktur yang relatif sama. Dalam amar putusannya, kedua putusan ini itu sama-sama memiliki kesamaan, yakni sifatnya itu deklaratif konstitutif. Jadi amar putusan yang sifatnya deklaratif itu hanya menyatakan mana sih hukum yang baik, ternyata dibatalkan, ternyata hukum ini buruk. Dan tidak sampai memberikan penghukuman. Ada kewajiban pemerintah, tidak sampai memberikan ini hukuman pemerintah yakni wajib melaksanakan ini. Tidak sampai di situ. Sedangkan konstitutif hanya menimbulkan hukum baru, itu pun terbatas pada apakah ini konstitusional atau tidak, apakah ini sesuai dengan undang-undang atau tidak. Nah, hanya sebatas itu sifat putusan yang jadi juga agak terhambat terhadap proses penyelenggaraannya. Proses tindak lanjutnya maksudnya. Nah, di sini saya sedikit mengambil kesimpulan berkaitan dengan diskusi kita hari ini. Saya menarik kesimpulan bahwa dalam hal ini merupakan kenaikan BPJS dan juga iuran BPJS itu merupakan hal yang harus dilaksanakan secara bersama-sama pemerintah dan juga masyarakat untuk memberikan pelayanan BPJS yang baik. Tentu dalam hal ini dengan menggunakan prinsip gotong royong, pemerintah harus melakukan perbaikan dan juga evaluasi terhadap tata kelola pelayanan BPJS yang hari ini telah mengalami beberapa kesalahan-kesalahan yang tentunya menciptakan kerugian bagi negara dan juga pelayanan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, sekian teman-teman semua. Buat Mas Eki, terima kasih untuk waktunya malam ini, sudah mau diskusi dan berbagi ilmu. Insya Allah video ini kita upload di YouTube kita, di Dames Juris. Teman-teman sudah ada beberapa video juga sebelumnya yang telah kita upload. Kita akan langsung upload malam ini dan bisa ditonton ulang ataupun diputar ulang apabila ada hal-hal yang memang penting untuk yang menjadi notis dalam diskusi kita malam ini ya. Jadi terima kasih semuanya, terima kasih sama teman-teman juga yang sudah mau merhatiin kita dari awal sampai akhir.